Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzi dalam konten menjawab soal UAS. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai analisa studi kasus berkenaan dengan zakat, infak, dan sedekah. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa zakat, infak, dan sedekah itu ialah donasi sosial atau transaksi sosial yang bertujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun definisi dari tiga donasi ini yang terdapat dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam. Kemudian sedekah. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Kemudian yang ketiga yakni infak. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Kemudian definisi dari ketiga donasi sosial ini menurut terminologi syariah. Zakat menurut terminologi syariah adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103 dan Ar-Rum ayat 39. Dan adapun persyaratan zakat yang wajib dizakati antara lain, yang pertama al-milk at-tam, harta milik sendiri atau dikuasai secara sah, yang didapatkan dari usaha, bekerja atau warisan. Kemudian yang kedua yakni an-nama, yang berkembang seperti pertanian, peternakan, deposito atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga sudah mencapai nisab. Yang keempat telah memenuhi kebutuhan pokok. Kemudian yang kelima telah mencapai 1 tahun. Kemudian definisi dari infak. Infak adalah pengeluaran dari sebagian harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran agama Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun dalam keadaan sempit. Terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 134. Dan jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu atau 8 asnaf, maka infak boleh diberikan kepada siapapun. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 215. Kemudian yang ketiga yakni berkenaan dengan sedekah. Menurut terminologi syariah, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuannya. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas, yaitu menyangkut hal yang bersifat non-material. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah SAW menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah sedekah. Kemudian dari definisi ketiga donasi ini dapat disimpulkan perbedaannya bahwa yang pertama, jika dilihat dari aspek hukum, itu hukumnya wajib ditunaikan, seperti halnya zakat fitrah, zakat mal, ternak, pertanian, dan lain sebagainya. Kemudian sedangkan sedekah dan infak itu hukumnya sunnah, berpahala jika dikerjakan dan tidak berdosa jika tidak ditunaikan. Kemudian yang kedua, dari aspek penerima manfaat. Zakat diperuntukkan kepada 8 kelompok penerima manfaat, yaitu fakir miskin
yang terlilit hutang, fisabilillah, mu'allab, ibnu sabil, rikob atau hamba saya, dan amil. Sedangkan sedekah dan infak itu diperuntukkan untuk duafa dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian dari aspek objeknya, zakat dan infak ialah berupa harta atau penghasilan. Kemudian sedangkan sedekah bisa berupa waktu, tenaga, dan membantu orang lain yang bisa bermanfaat bagi sesama. Termasuk juga dalam hadis Rasulullah SAW, senyum yang tulus ikhlas dan kata-kata yang baik itu juga sebagai salah satu bentuk sedekah. Begitu juga dengan memberikan kebahagiaan kepada orang lain dalam bentuk apapun yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga salah satu perbuatan sedekah. Dengan demikian, secara umum sedekah bermakna semua kebajikan atau kebaikan yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pemaparan mengenai zakat, infak, dan sedekah. Untuk sumber referensi dan linknya telah saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.